Sebenarnya gimana ya kalau menurut aku ya, pemerintah udah membuat jangan dulu atau di lockdown ya, Di lockdown. mereka minta lockdown dulu. Sementara halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Janken channel saya sendiri. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemanin oleh sahabat saya, yaitu di sebelah sini ada siapa? Langsung saja kenalkan dirinya. Dari Ram, dari TRTV. TRTV dia. Dan sebelah saya ada Tike Keris Official. Tike Chris Official. Oke, di sini saya ingin membahas atau memberitahukan kepada teman-teman semua yang ada di rumah bahwa kami akan membahas tentang isu lingkungan yang ada di daerah kita masing-masing. Tentu saja kita sudah mendengarkan banyak isu yang sudah beredar. Ini berita ini bukan di kalangan kita saja, tapi sudah mendunia. Semua membahas tentang hal ini. Nah, oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman saya kedua ini. Mereka juga satu komunitas dengan saya juga. Pertanyaan gini pertanyaannya. Ram sawit ya. Pertanyaannya terlebih khusus nih. Dari sekian lama saya tidak mengupload video di YouTube. Saya melihat dari teman-teman saya, terutama di Tike Chris. Boleh langsung ke dia saja. Boleh langsung Tike Keris saja. Itu Iya. kemarin terakhir aktif di YouTube itu kapan? Soalnya saya juga mantau, saya lihat kan. Tiba-tiba sekian lama, tiba-tiba dia menghilang. Kira-kira abang yang satu ini sibuk ngapa kira-kira dia ya? Ya, kemarin terakhir ya mungkin tahun yang lalu lah. Satu tahun yang lalu ya. Pokoknya kurang lebih 1 tahun yang lalu lah. 2019 atau 2018 lah gitu. Itu soalnya kita lihat juga kan dari beberapa bulan. Pokoknya kita lihat perkembangannya. Di ujung 2019 itu udah hilang sekali, tidak pernah muncul, sama dengan Janken Channel juga tidak pernah muncul. Dan akhirnya kemarin pas waktu ada meraknya kasus ini, tiba-tiba muncul lagi. Saya melihat ada merepost atau mengupload video yang saat ini ada di daerah kita. Itu kira-kira kemana saja kamu? Anda kemarin tiba-tiba menghilang, kemana saja orang ini? Apakah ada bisnis lain? Apakah ada kesibukan lain? Habis itu masalah lain. Atau masalah lain tiba-tiba muncul? Kira-kira apa Bang Kris? Ya, mohon maaf ya. Kemarin sudah lama tidak menguploadkan video Ya. Kebetulan ada kesibukan. Iya, karena untuk di daerah kita Bodok, khususnya Desa Pusat Damai Kabupaten Sanggau, ada radio. Studio benar, radio. benar. Ini apresiasi sekali buat di daerah kami, terlebih khususnya di Kecamatan Parindu. Itu selang kurang lebih 5 bulan yang lalu ya, 5 bulan yang lalu kedatangan studio radio ya. Iya. Itu datangnya dari mana ya, Chris ya? Ya, itu radio kita ini diserahkan oleh dari Pangdam 12 Tanjung Pura, Pontianak ya. Oh, dari situ, Iya. dari Pangdam 12 Tanjung Pura. Itu ibaratkan cabangnya ya, cabang di daerah kita. Iya. Itu. Jadi teman-teman yang sering nonton YouTube-nya Tike Chris, ternyata dia jarang upload karena dia sedang sibuk ada kegiatan bergabung di radio Suara Tanjung Pura. Oke. Mungkin teman-teman tidak tahu itu apa namanya itu biasa? Frekuensinya apa, silakan Chris. Kasih tahu saja Chris. Frekuensi Radio Suara Tanjung Pura untuk Desa Pusat Damai 107,9 FM. 107,9 FM. 107,9 FM. Iya. Jadi ini 107,9 FM. Iya, dan juga boleh. IG dan FB-nya namanya. Ada juga. Ada. FB sama IG. IG-nya ada juga. Iya. Boleh langsung Suara Tanjung Pura. Suara Tanjung Pura. Nah, oke teman-teman, kalau di daerah saja ya. Ini hanya ada di frekuensinya hanya ada di daerah saja kan? Iya. Nggak ada ke lain kan? Dan streaming juga ada. Daerah apa kita nih? Daerah Kecamatan Parindu saja kah? Atau semua di Kabupaten Sanggau atau hanya di Parindu saja? Ya, untuk sementara kita hanya di khususnya Kabupaten Parindu saja ya. Itu karena baru. Kemungkinan puji Tuhan
ini lagi direhab, Lagi di mau menyampaikan mungkin sampai Sanggau, sampai Tayan mungkin ya. Oh, Iya. tapi sebelum Chris, maaf memotong ya. Iya. Ada bagian yang belum saya tahu. Berarti sebelum ini kan mau dinaikkan lagi frekuensinya jadi sampai ke seluruh kabupaten saja, Iya. hanya di kabupaten saja kah? Iya. Karena kita mau naikkan Oh. seluruh Kabupaten Sanggau ya. Hmm. Puji Tuhan bisa mencapai lah. Bisa mencapai lah Iya. sampai ke targetnya lah ya. Iya. Oke. Itu hanya sekedar informasi kalau misalnya teman-teman yang di daerah Kecamatan Parindu mau tahu tentang radio, tentang kabar-kabar yang ada di daerah kita khususnya Kecamatan Parindu, silakan pantengin di Suara Radio Tanjung Pura di frekuensi 107,9. Nah, oke, itu tadi berita dari Tike Kris. Nah, yang jadi pertanyaan saya, posisi studionya itu di mana? Di Kecamatan Parindu kah, atau di desa kah, atau di Bodoknya kah, atau di mananya? Di Desa Pusat Damai. Di Desa Pusat Damai. Nah, lalu Tempatnya di Pasar Kenari, di depan kantor pusat C Ulantang. oh, yang di depan itu tuh Simpang 4 itu kah? Iya. Oh, iya, tahu saya tempatnya. Yang ada kafenya kah? Iya, ada kafenya. Berarti otomatis pas tepat di depan C Ulantang Tipo. Bagi teman-teman yang tidak tahu, mungkin pernah jalan ke daerah situ, posisi studionya itu ada di depan kantor di depan C Ulantang Tipo. Pas di depannya ya, Chris ya? Iya. Oke, bagus. Berarti di situ kalau misalnya kawan-kawan mau request lagu atau mau sharing nongkrong di situ juga ada. Karena radio ini kan sudah lama tidak ada di desa kita. Khususnya di desa-desa lain juga mungkin radio sudah tidak ada lagi ya. Karena kita sekarang membangkitkan radio lagi. Karena radio itu penting ya untuk informasi apa. Karena zaman dulu sebelum ada TV orang komunikasi pun menggunakan radio. Jangan pernah anggap remehnya radio lah ya. Iya, karena radio itu penting. Penting sekali, sangat penting untuk sharing anak-anak muda zaman sekarang ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke RAM. RAM ini mereka sudah sangat bagus dikenal oleh kalangan anak muda di daerah kami. Nah, ada beberapa pertanyaan yang membuat saya bergejolak ingin bertanya kepadanya. Yang pertama, ketika sudah sekarang berapa subscribernya kurang lebih? 1.170-an. Di atas 1.000 lah ya. Di atas 1.000. Anehnya ini adalah ketika mereka sudah mencapai di atas 1.000, tiba-tiba juga menghilang. Itu ada apa sebenarnya? Biasa kan orang kalau misalnya udah naik subscribernya di atas itu mereka langsung makin gencar lagi, makin semangat lagi. Ini kok tiba-tiba menghilang? Itu tolong jelaskan kepada teman-teman yang ada di rumah ini. Ini mungkin yang dibilang orang-orang itu dengan star syndrome lah. Star syndrome. Jadi kalau udah mencapai titik jenuhnya masih merasakan tidak ada hasilnya. Disitulah. Mungkin itulah yang dinamakan star syndrome. Biasa kan kalian kalau misalnya menjalin hubungan lama bisa sampai misalnya di atas 6 tahun tiba-tiba ada titik jenuhnya, mungkin mereka seperti itu. Bisa jadi. Tapi ini mungkin nggak mematahkan semangat kalian untuk terus berkarya. Tetap upload sih walaupun jarang. Oke, menarik sekali. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada TRTV. Saya juga nggak ada masalah sih dengan TRTV, ini sahabat kami juga. Tapi yang menjadi pertanyaan saya yang kedua ini adalah sebenarnya di TRTV itu ada berapa orang? Soalnya saya lihat ada contohnya teman kami yang satu itu siapa namanya? Tajong atau Ricky ya. Ada berdua di situ. Nah, sementara saya melihat di situ kadang ada Ricky, ada juga siapa yang satunya tuh buka-buka opening. Nah, saya kira pikirnya itu kalian tuh ramai. Sebenarnya berapa orang kalian? Sebenarnya TRTV itu kepanjangan dari TR itu Tajong Ram. Bagi teman-teman yang sering nonton video mereka, ternyata TRTV itu Tajong
RAM, makanya disebut TR TV. Tapi setiap di opening kita selalu membudayakan TR Crew. Iya, biasa karena kita menggunakan gimana ya? Karena channel ini untuk kita dengan kawan-kawan aja lah intinya. Anggap aja kawan-kawan itu sebagai kru kita juga. Iya, kawan-kawan pun support kita. Saya juga sangat bangga melihat TR TV karena mereka juga di luar YouTube ada aktivitas seperti apa namanya itu komunitas. Apa komunitas kalian itu namanya? Sebelumnya mau mengingatkan lagi, sebenarnya kami bukan komunitas, cuman ya? Kayak bisa dikatakan geng lah. Bisa dikatakan geng atau grup gitulah. Komunitas lah, itu lebih ke komunitas. Apa namanya? Jungsan Crew itu lebih ke komunitas biasanya yang seperti kayak gitu tuh. Kalau dibilang komunitas belum ada ADART-nya. Ya seenggaknya kan itu menjulak ke arah kayak situ lah. Apa ya? Apa namanya? Kayak saya juga nggak tahu apalah, pokoknya perkumpulan yang ngarah ke positif. Oke, mungkin itu cukup perkenalan singkat dari teman-teman saya. Oke, langsung kepada pembahasan saat ini. Kita sudah tahu bukan hanya di daerah kita juga, tapi di seluruh warga dunia sedang mengalami musibah, yaitu musibah corona atau biasa disebut apa tuh? COVID-19 bahasa gaulnya. Nah, jadi ini pertanyaan untuk kita semua atau mungkin untuk kita bersama lah. Kira-kira untuk mengingatkan, jangankan ke warga dunia lah, untuk mengingatkan di daerah kita saja, terutama untuk menghindari gejala-gejala yang sekarang kita sudah tahu. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Siapa kira-kira di antara kalian yang menurut kalian yang harus kita lakukan ini untuk mencegah ya? Untuk mencegah dan sebagainya. Menurut Chris lah, bagaimana Chris? Ya tentunya kita harus jaga kesehatan. Satu ya, jaga kesehatan itu penting sekali. Tangan, cuci kaki, harus pakai sabun. Jangan cuci tangan lalu cuci kuping, habis itu baru cuci kaki. Itu betul juga sih, tapi menurut aku ya Chris, setidaknya rajin juga olahraga untuk meningkatkan biar fisik kita ini kekebalan dan imun dalam tubuh. Itu sangat penting menurut Chris, seperti itulah pokoknya untuk membantu pemerintah kita yang sudah disosialisasikan, terlebih khusus di dunia kesehatan lah. Kemarin juga waktu pas terakhir 2 minggu yang lalu saya misa atau sembahyang itu, pas waktu misa itu baru kali pertama itu saya sembahyang melihat kok sedikit sekali orangnya. Ternyata adanya virus ini membuat aktivitas untuk kita sembahyang saja terhenti. Maka dengan itu intinya saya ingin mengajak teman-teman yang di rumah, yang kira-kiranya yang sering keluar malam atau sering nyantai di warung kopi dan sebagainya, usahakan dihentikan dulu atau dikurangi saja. Contoh yang kita tahu di daerah kami ini, dari pagi tutup toko itu jam berapa Chris? Jam 9 malam harus tutup semua. Jam 9 malam. Jadi semua masyarakat di daerah kami itu dari pagi sampai jam 9 malam. Lebih dari jam 9 malam boleh cek, kalian lihat sendiri di daerah kami. Sepi, sama kayak di kuburan. Ya, tidak boleh ada yang ngumpul malam. Betul. Karena demi menjaga keamanan kita ya, demi menghindari terjadinya. Kita sih nggak minta. Sih menurut Ram bagaimana Ram? Apakah yang dilakukan toko-toko masyarakat kita atau pemerintah di daerah kita, apakah itu sudah bagus? Apakah itu langkah yang bagus? Karena ada isu-isu juga mendengarkan kalau misalnya toko-toko ditutup, tapi masih ada juga masyarakat yang berkeliaran. Dan kayak kemarin itu waktu pas mereka nyantai di pasar itu, ada sekitar beberapa orang itu yang kena usir siapa kemarin? Satpol PP. Dengarnya seperti itu. Makanya dengan adanya ini, tujuannya itu ini loh, mengajak teman-teman supaya untuk kurangi dulu aktivitas di luar rumah. Menurut Ram sendiri bagaimana Ram? Apakah itu bagus atau perlu ditingkatkan lagi? Menurut saya itu bagus. Langkah-langkah dan tata tertib yang sudah dibuat pemerintah itu bagus.
Tergantung dari masyarakatnya aja lagi. Iya. Kalau masyarakatnya bebal, Maaf, ada anak-anak di luar sana. kalau masyarakatnya bebal, susah dibilang. Mau gimana? Mau cuma itulah, makanya itu harus ada kesadaran juga buat dari kita. Sebenarnya gimana ya kalau menurut aku ya, pemerintah udah membuat jangan dulu atau di lockdown ya, di lockdown. mereka minta lockdown dulu. Sementara kita sendiri nanti kalau misalnya terjadi sesuatu yang disalahkan siapa sendiri coba? Pemerintah yang disalahkan. Padahal udah dikasih program yang seperti ini, jangan buru-buru dulu. Kita tunggu aja dulu. Kira-kira kalau misalnya tidak ada perubahan, sementara waktu di catatan saya lihat itu di daerah kita Kabupaten Sanggau itu kok nggak salah kasus berapa pokoknya di daerah kita ini nambah satu lagi yang sudah fix positif. Makanya itu hati-hati teman-teman yang ada di luar sana, usahakan jangan terlalu sering keluar malam, hindari juga kumpul-kumpul. Ini kami sebelum syuting ini cuci tangan dulu tadi. Jadi seperti itulah teman-teman. Jangan sampai jangan sampai tidak mengikuti anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kalau dari saya sih, kalau misalnya memang udah nggak tahan diam di rumah, kurangilah sering-sering keluarnya, sering-sering ngumpulnya. Iya, betul. Kurangi saja dulu. Saya juga sering nyantai kok. Kesal rasanya nggak nyantai. Aneh rasanya. Ini sementara mereka yang satu ini kan lagi melanjutkan studinya di kota sana sekarang. Semua kampus mungkin ini khususnya di Kalimantan Barat, nggak tahu lah kalau di luar sana. Kita sudah dengar sama-sama bahwasanya di sana memang real di lockdown semuanya. Jadi otomatis tidak ada aktivitas lagi yang bermerakan di pasar atau di kumpul-kumpul dan sebagainya. Jadi mohon please sama-sama kita ikuti anjuran dari pemerintah, jangan sampai tidak mengikuti itu. Oke, mungkin sampai situ saja kami membahas tentang virus COVID-19 ini, karena kami pun juga nggak tahu nanti kalau kita terlalu berlebihan membahas, ini salah nih, sok tahu nih gini-gini. Intinya saya mengajak teman saya dari TRTV dan Tike Kris Official itu ingin memberitahukan pada teman-teman yang di luar sana bahwasanya kami hanya ingin memberitahukan ini anjuran dari pemerintah harus diikuti. Tolonglah diikuti saja sebentar, nggak usah lama-lama. Oke, lanjut, kita nggak usah lama-lama di sini. Nanti lama-lama pulang-pulang jadi presiden. Untuk COVID-19. Nah, boleh. Apa? Ngapa datang ke Indonesia? Ini pertanyaan. Kalau datang ke Indonesia cuman mau nyakitin cewek juga bisa. Oh iya, untuk COVID-19 jangan datang ke Indonesia lagi, mohon. Cukup kami sakit. Sakit di rumah. Jangan terlalu banyak datang ke Indonesia. Udahlah, cukup lah. Nah, ya. Karena virus corona ini kan lagi viral ya sekarang ya. Jelas, bukan lagi memang viral. Viral ya. Memang viral banget. Di mana-mana viral. Kalau Anda mau berfoto-foto selfie sama virus corona, tidak ada masalah. Jadi kan datang virusan. Stop. Tangan. Gara-gara virus corona. Kalau bentukannya manusia mungkin tak kumpas ya. Kalau menurut aku, kalau virus itu bentuknya manusia pasti matanya gini. Woi, nggak boleh. Tetap ini ya. Karena datangnya dari daerah yang mana? Daerah mana kemarin? Dari daerah. Iya. Gara-gara virus corona menyebar di mana-mana ya. Ya itulah. Sedih nih kok. Jomblo pun ikut-ikutan menyebar kemana-mana. Lagi. Tapi Nah. bahaya kalau di daerah kita ini udah lumayan. Soalnya daerah kita tuh kan batas dengan negara sebelah. Negara sebelah. Kami di Kalimantan Barat nih, Kabupaten Sanggau. Kalau misalnya teman-teman dari luar sana nggak tahu di mana daerahnya itu, searching aja, lihat Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau berbatasan dengan apa. Kalian bisa tahu sendiri. Makanya di daerah kami ini cepat sekali menyebar. Intinya konten ini ingin mengedukasi kepada teman-teman yang ada di rumah, ingin memberitahu kalau ini sangat serius. Ini betul-betul serius. Pemerintah juga sudah memberitahukannya bahwasanya ini betul-betul serius. Bahkan bukan hanya aktivitas masyarakat, tapi aktivitas sekolah, aktivitas perkuliahan, aktivitas kerja juga ada yang dihentikan sementara karena ingin menghindari. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan
Bye.